Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran pada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 7, yang bagaimana nanti kita akan membahas tentang apa? Oke, kita lihat materi ya. Oke. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Dan di sini nanti kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran dulu. Kalian harus tahu tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini siswa harus dapat menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang terakhir, siswa dapat mengemukakan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, itu tujuan pembelajaran ruang dan interaksi antar ruang. Oke, kita langsung lanjut ke pengertian ruang. Nah, pengertian ruang itu ada banyak, tetapi kita biasanya memakai yang tentang ini, tempat di mana di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, di sini nanti ada menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup yang lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Oke, kita lanjut lagi. Di sini adalah pengertian interaksi antar ruang. Menurut Pintarto, interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini bisa diungkapkan yaitu interaksi antar ruang adalah interaksi yang berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju ke daerah lain. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Interaksi antar ruang itu apa maupun ruang tadi? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang apa ya? Coba lihat contoh interaksi antar ruang. Nah, di sini wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran. Nah, pasti ya, penduduk pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Dan begitu juga sebaliknya, penduduk dari pegunungan membutuhkan ikan dari daerah pesisir. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui perdagangan. Nah, ini di sini nanti itu adalah contoh interaksi antar ruang. Nah, dan sekarang interaksi melalui kontak langsung. Nah, interaksi melalui kontak langsung yaitu interaksi yang terjadi secara langsung, di mana bertemu langsung dengan orang lain. Berarti apa? Saling bertatap muka. Contohnya berjabat tangan ketika bertemu dengan teman, atau mengobrol dengan teman tetapi dengan secara langsung. Oke, kita lanjut ya. Interaksi melalui kontak tidak langsung, yaitu interaksi melalui yang terjadi alat atau media perantara. Sekarang banyak banget yang seperti membaca berita di koran, melihat tayangan TV, berbicara dengan teman melalui handphone, yaitu WhatsApp, atau media-media sosial yang lainnya. Itu dinamakan interaksi melalui kontak tidak langsung. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk antar ruang. Yang pertama ada mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi,
urbanisasi dan perjalanan penduduk untuk bekerja atau berwisata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Interaksi melalui perpindahan, gagasan, dan informasi. Contohnya, membaca berita dan melihat tayangan televisi itu adalah bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang komunikasi. Yang ketiga adalah interaksi transportasi, yaitu melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya apa? Pengangkutan barang perdagangan. Nah, itu ya, itu di sini adalah bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Nah, ini contohnya mobilitas penduduk. Di sini ada apa gambarnya? Itu orang mudik, pulang kampung ya, sampai segitunya berjubel-jubel. Nah, ini adalah bentuk-bentuk interaksi ruang. Nah, ini adalah contoh komunikasi. Contohnya seperti ini, berbincang, terus berkomunikasi dengan handphone. Nah, inilah contoh dari transportasi, yaitu lalu lalang kendaraan, jasa, pengiriman barang. Oke, kita lanjut ya. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau sering disebut komplementari atau regional komplementari, yaitu kondisi yang saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, wilayah Suban merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah Pajang merupakan penghasil ikan. Wilayah Suban membutuhkan ikan, sedangkan wilayah Pajang membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Suban melakukan interaksi dengan wilayah Pajang melalui aktivitas yaitu dinamakan jual beli. Oke. Nah, di sini ada gambar saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Di situ dicontohkan wilayah Suban surplus sayuran, sedangkan wilayah Pajang surplus ikan. Di mana kedua tersebut adalah saling melengkapi, saling bertukar menukar suatu bentuk barang dengan lewat dengan jual beli. Oke. Sudah paham anak-anak sampai di sini tentang saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Itu ya dinamakan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut tentang kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, ada gambaran seperti itu. Oke, di sini dicontohkan wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Surabaya. Wah, jauh ya. Namun kemudian diketahui ada wilayah Indramayu, wah lebih dekat, yang juga penghasil ikannya. Nah, karena wilayah Indramayu lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah Bandung itu beralih membeli ikan ke wilayah Indramayu. Akibatnya interaksi antara wilayah Bandung dan Surabaya melemah. Karena apa? Di kesempatan antara ini apa? Ada penawaran alternatif lebih dekat dan ongkosnya lebih murah. Bisa dipahami ya anak-anak ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya dari Bandung tadi ya ke Surabaya itu menempuh jarak 400 km. Tapi kalau dari Bandung ke Indramayu hanya 100 km, jadi lebih dekat dan tidak memakan biaya terlalu banyak. Seperti itu ya, bisa dipahami kan? Oke, lanjut ya. Dan kemudian transferability. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya akan lebih mahal. Nah, di sini dicontohkan seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Bandung ke Indramayu. Namun, jalan menuju Indramayu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke Indramayu dan beralih ke Cirebon karena jalannya menuju Cirebon lebih bagus dan lancar. Itu namanya contoh dari kemudahan transfer atau transferability. Oke, kita lanjut ya.
Nah, di sini contohnya ya. Contoh kemudahan transfer yang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Contohnya tadi apa? Dari Bandung ke Indramayu ada jembatan rusak di situ ya. Dan dia memilih untuk ke Cirebon yang jalannya lancar, begitu ya contohnya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, nanti aja kalau ada ditanyakan di akhir pembelajaran video ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila yang ditanyakan silahkan tanya di WA bisa atau langsung di chat di YouTube ya. Silahkan nanti ada yang tanya, nanti ada tugas yang langsung dikerjakan dan ditulis di chat yang ada di YouTube. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.